nama Tuhan. Shalom ya para teman-teman semua. Shalom anak-anak muda yang kasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita bisa bersama-sama datang untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Semoga anak kebaikan dia aja, amin. Dia Allah yang sungguh baik. Saya yakin dan percaya bahwa pasti selama seminggu ini di dalam menjalani kehidupan kita pasti nggak semuanya berjalan dengan lancar ya. Tapi satu hal yang pasti, kita sama-sama percaya bahwa kita punya Allah yang sungguh baik, amin. Allah yang sungguh luar biasa, amin. Dia Allah yang sungguh hebat. Kita mau sama-sama memuji nama Dia. Kita mau sama-sama menyatakan di hadapan Tuhan bahwa pun dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa hanya Engkau ya Bapa, Allah yang selalu bersama dengan kami ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun di dalam kehidupan kami ya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Yes Jesus, saya percaya Tuhan. Oh haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam kehidupan kami ya Tuhan, apapun yang terjadi, yes Jesus, dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Sama kita bangkit berdiri, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau.
kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Yesus. Benar ya Tuhan, bahwa sejujurnya ya Bapa di dalam seminggu ini Tuhan, kami pasti melalui banyak hal ya Bapa, entah itu suka maupun mungkin yang membuat kami menjadi sedih ataupun berduka ya Bapa. Tapi kami yakin percaya Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa, kami yakin percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami ya Bapa. Dan ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, kami datang bersama-sama Tuhan pada hari ini. Kami rindu Tuhan untuk membawa persembahan kami Bapa melalui pujian penyembahan kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, hanya Engkau ya Tuhan yang dimuliakan ya Bapa. Hanya Engkau ya Tuhan ditinggikan ya Bapa melalui pujian dan penyembahan pada hari ini ya Bapa. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap ya Tuhan, kami siap ya Bapa memulai ibadah kami pada hari ini dengan penuh ucapan syukur. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nyatakan haleluya. 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 Apa kabarnya saudaraku? Yesus Maha dahsyat. Yes, Pak, saya mau cek semangat anak-anak muda di sebelah kiri saya. Apa kabarnya anak-anak muda? Yesus Maha dahsyat. Yes. Luar biasa. Jangan mau kalah sebelah kanan saya. Apa kabarnya Youth Batu Penjuru? Haleluya. Kita mau sama-sama sapa kiri kanan kita, depan belakang kita, nyatakan apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini? Yesus Maha dahsyat, Yesus Maha dahsyat. Haleluya. Berikan salammu kiri kananmu, depan belakangmu semua. Haleluya, haleluya. Kita mau mengajak teman-teman kita untuk mari masuk gerbangnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sebab Dia Allah yang sungguh baik, amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya terus sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya.
selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Tuhan Dia baik Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Apa kabarnya? Itu penjuru. Yesus Maha Dahsyat. Yes, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Teman-teman pemuda, pada hari ini kita mau terus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita mau persembahan kita. Saya mengundang Anya untuk boleh berdoa. Mari kita bersama dalam doa. Terima kasih ya Bapak, kembali kami ke hadirat-Mu Yesus. Sebentar kami ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapak. Biarlah persembahan ini bisa untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati juga yang belum bisa memberi ya Bapak. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Teman-teman persilakan untuk boleh memberikan persembahan di sebelah kiri, sebelah kanan. Dari mulai yang belakang dulu. Betapa baik Engkau Tuhan, selalu bersamaku di setiap musim hidupku. Betapa ajaib Engkau Tuhan, segala perkaraku ku serahkan kepadamu. Ku yakin Tuhan menyertaiku selalu. Ku yakin rancangan Tuhan indah dalam hidupku. Menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai, berjalan bersamamu. Karena inilah tahun sukacita. Haleluya. Haleluya. Kita mau terus memuji nama Dia. Kita menyatakan di hadapan Tuhan bahwa kita sangat bersyukur kita punya Allah yang sungguh baik. Kita mau terus memuji Dia, menyatakan betapa kita sangat menyayangi Dia. Yesus Kristus Allah yang sungguh baik. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh sangat mengasihi Engkau ya Bapa. I love you Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, God. I know you as a friend. I
the goodness. Bersama kita bangkit berdiri. All my life you have been so good, God. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after me. 'Cause your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness, Jesus. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Yes, you are, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been so faithful, Jesus. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. You have been so good to us, Jesus. Thank you, Jesus. Kami datang dengan penuh ucapan syukur pada siang hari ini Bapa, untuk anugerah yang Kau berikan sampai dengan hari ini, ketika kami diberikan kemampuan, kesehatan, dan keberadaan kami saat ini, yaitu waktu yang Kau berikan untuk kami merenungkan firman Tuhan dan hadir bersama-sama, baik itu di gerejamu maupun di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya pujian penyembahan yang sudah kami naikkan boleh mengenyangkan jiwa kami. Sekali lagi kami mau sempurnakan makanan rohani, makanan untuk jiwa kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dari awal sampai dengan akhirnya. Kami percayakan Roh Kudus menolong setiap kami, mengurapi pikiran kami, sehingga kami fokus mendengarkan firman-Mu dan bukan hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Langsung ditayangkan aja slide-nya. Tema hari ini sesuai dengan yang diberikan di BPP, yaitu Badan Pekerja Pusat Gereja Betel Indonesia, bersaksi melalui sosial media, bersaksi melalui sosmed. Saudara, anak muda, Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia sekarang ini adalah era sekarang ini adalah era digital, era media sosial,
internet. Semua orang, apalagi anak muda ini, enggak bisa lepas dari sosial media, enggak bisa lepas dari internet. Kalau zaman dulu, anak zaman dulu saya masih kecil atau zaman orang tua saya, ketakutan yang saya alami mungkin adalah ketika saya harus dicambuk gitu ya, harus dipukul penggaris atau sabuk atau mistar gitu. Mistar tuh penggaris zaman dulu ngomong gitu. Tapi katanya mungkin kita juga anak zaman sekarang ketakutannya apa? Kalau nggak ada kuota. Ya toh, waduh nggak ada kuota, panik nih. Minta kuota. Kalau rumahnya nggak ada wifi atau wifi putus, waduh panik. Wifi-nya nggak ada nih, gimana mau apa aja termasuk mau belajar. Mau belajar sekolah kemarin masih lewat online. Sekarang sudah semua hampir 99% itu sudah onsite sekolah di sekolah ya, ke sekolahan. Tapi ada yang sekolahnya ada anak yang kena COVID, berapa sekian persen, anak-anak harus online. Sekolah online pakai Zoom, ya kan masih ada. Tapi yang pasti, Bapak Ibu saudara-saudaraku, adik-adik, kakak semuanya yang hadir hari ini, internet itu nggak bisa lepas dari kita, ya. Dan ada dampak negatif dan dampak positif. Saya enggak usah ngomong, semuanya tahu lah dampak negatif tuh kita nggak mau yang nggak suka jadi kepengen ngintip lihat video porno. Kita nggak mau ikut-ikutan game-game yang akhirnya ikut judi-judi, game online misalnya. Kalau main game kadang-kadang addicted, kecanduan sampai lupa makan, lupa tidur, lupa belajar. Dan akhirnya kita gagal dan sebagainya. Tapi ayo nggak fokus pada hal-hal negatif yang ditawarkan oleh internet atau media sosial. Mari kita berfokus pada hal yang positif. Yaitu seperti yang kita terima hari ini, akan kita terima hari ini, bahwa bersaksi melalui sosial media itu adalah suatu keharusan pada era digital saat ini. Kalau enggak, ketinggalan zaman. Kalau kita mau bersaksi itu harus seperti zaman dulu, udah ketinggalan zaman. Zaman dulu itu bersaksi kayak apa? Harus datang ke rumah orang, ketok. Saya mau menceritakan sesuatu, itu saksi Yehova mungkin. Sekarang udah enggak zamannya ke rumah orang ketok. Saya mau berkunjung, boleh sih berkunjung, masih boleh, harus, apalagi yang kita kenal. Tapi itu sudah enggak efektif lagi dan penuh banyak kecurigaan, ya kan? Saya juga pesan sama anak-anak saya, ada orang yang enggak dikenal jangan boleh masuk rumah. Kejahatan zaman sekarang mengerikan, enggak kayak zaman dulu, siapa aja boleh datang, kita welcome ke rumah kita. Nah, menginjil harus pakai hikmat. Sekarang hikmat yang ada di tangan kita adalah melalui media sosial, melalui internet. Nah, namun seringkali seperti halnya ketika kita diminta ikut pelayanan, diminta aktif di gereja, seringkali kita bilang seperti ini, aduh saya ini masih kuliah, masih sekolah, rasanya kalau harus pelayanan, harus bersaksi, kayaknya enggak deh, itu bukan bagian saya deh, saya enggak pinter ngomong, mungkin gitu. Mungkin kita berkata, aduh enggak deh, saya sibuk, terlalu sibuk, pekerjaan saya banyak. Apalagi yang bilang, saya punya masalah banyak. Masalahnya aja satu persatu belum saya selesaikan. Gimana saya harus bersaksi? Enggak deh, nunggu waktu yang tepat aja. Nunggu nanti deh. Kalau saya sudah lego itu nganggur. Lego itu apa? Waktu punya banyak waktu kosong. Saudara, ketika waktu itu datang, waktu kosongmu udah banyak, waktu nganggurmu banyak, engkau sudah gak dipakai oleh Tuhan. Itu yang saya katakan. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Next slide. Mari kita sama-sama baca. Markus 2 Timotius 4 ayat 2 berkata kepada kita, mari kita baca, gak usah cepat-cepat tapi renungkan, resepin benar-benar firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 2, 3, 2, 1. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah saudara, kenapa 2
2 Timotius ini, ayat ini muncul berdasarkan apa? Mari kita buka, next slide. Ya, saya minta satu orang dulu bacakan untuk saya dengan suara keras. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Amin. Ya, singkat padat jelas. Ini sama dengan Matius 28, Markus 16. Beritakanlah firman, ya, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Matius 28 juga ngomong senada. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus pesan, sebelum saya meninggalkan dunia, Yesus pesan, beritakan Injil ke seluruh dunia. Pertama, ini menimbulkan pertanyaan buat kita. Buat kita yang zaman dahulu. Zaman saya dan zaman kita, orang yang di sini sudah usianya 40-30 tahun ke atas. Ya, kalau mungkin buat adik-adik, teman-teman yang masih muda, ini mungkin omongan ini sudah resep. Saya senang kata-kata resep hari ini, resep gitu. Kenapa? Kalau zaman saya dulu dibilang ini, beritakanlah Injil ke segala makhluk, pergilah ke seluruh dunia. Toeng, bayangan saya langsung apa? Waduh, saya harus bawa koper jadi misionaris ke Tiongkok. Saya harus bawa koper ke Eropa, ke Jerman. Ya mau bawa koper ke sana jalan-jalan, saya mau banget. Tapi kalau menginjil, wah kagak deh, gak serem menginjil ke sana. Kenapa? Gak gampang menginjil ke negara-negara yang pastinya kita diutus ke sana itu ke tempat-tempat yang belum menerima Injil. Ya kan? Ke penjuru dunia misalnya ke Tiongkok. Sampai sekarang masih banyak aniaya. Ke mana? Pakistan misalnya. Waduh masih aniaya. Banyak daerah. Pastinya kita nggak mungkin dikirim misionaris ke Singapura. Enggak lah. Kalau ke Singapura shopping enggak menginjil. Nah zaman dulu ngomong menginjil ke seluruh dunia. Rasanya tidak mungkin kita lakukan. Karena apa, saya nggak mau jadi misionaris. Saya masih punya orang tua yang masih saya butuhkan dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, anak-anak muda, menginjil ke seluruh dunia itu zaman sekarang sangat mungkin. Amin. Mungkinnya gimana? Lewat internet kita bisa menginjil ke seluruh dunia. Contoh, saya mau ngomong menginjil lah. Gak usah menginjil, saya ngomong tentang saya siapa. Saya pasang status saya pasang di Facebook, di IG, di TikTok, di mana aja. Semua orang bisa lihat seluruh dunia. Saudara harus tahu itu, yang gak tahu. Keterlaluan kalau gak tahu, pasti tahu kan. Orang di belahan dunia yang lain, di kutub utara dan kutub selatan pun yang jauh di sana itu, ketika dia mau browsing, kita di open nih, IG kita di open, gak di private ya, dia bisa lihat, apalagi kalau di IG dikasih tagar, apa itu tagar ya, dia bisa lihat berita kita, konten kita, story kita, apa yang menjadi tweetan kita, seluruh dunia. Dan itu luar biasa firman Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Dia ngomong di firman-Nya itu gak ngawur. Semuanya itu terjadi satu persatu. Kalau zaman dulu enggak pernah kepikiran ke seluruh dunia. Aneh Tuhan nih, mungkin kita berpikir kita disuruh ke Afrika. Rasanya enggak mungkin, bahasa kita gak bisa, duit kagak ada. Tapi sekarang segala sesuatu yang enggak mungkin itu sangat mungkin. Amin. Jadi sampai di sini kita mengerti. Jadi kita apapun yang kita lakukan, jadi efeknya apapun yang kita tulis di medsos, di handphone, di laptop, di segala platform internet yang kita punya, platform medsos yang kita punya, orang saat detik klik dikirim, orang di segala benua, di penjuru bumi ini bisa ngeliat konten kita.
Nah, seringkali kita berkata begini, waduh tadi saya bilang, aduh nggak baik nih waktunya, saya nggak bisa nih, saya nggak. Saudara, sekali lagi tadi firman Tuhan mengatakan apa? Baik atau nggak baik, kamu harus siap melakukannya. Karena apa? Next slide. Karena sekali lagi media sosial, next slide. Media sosial ini adalah sangat efektif sekali untuk memberitakan firman. Jadi kalau Tuhan kasih perintah, kenapa perintah Tuhan sebelum dia terangkat ke surga itu penting? Saudara pernah enggak ditinggal seorang yang engkau kasih, entah kakek, nenek, orang tua, atau kekasih, atau siapa saja, orang penting yang kita sangat kasihi. Waktu dia mau pergi meninggalkan kita, entah pergi ke tempat yang jauh banget atau mau meninggal, dia kasih pesan. Pesannya itu penting, betul enggak? Aduh. Sorry, ini kok belum. Pesannya itu penting sekali, dia gak mungkin kasih pesan kalau, tunggu, ini belum saya silent, maaf ya. Ya, gak tahu siapa yang ditelepon. Oke, sorry, saya ini. Ya, kasih pesan itu pasti penting, betul? Gak mungkin dia mau meninggal, orang tua kita mau meninggal pesannya gini, jangan lupa ikat tali sepatumu. Gak mungkin kan? Pesannya itu pasti penting. Tapi dia bilang harta mama itu punya, misalnya saya mau meninggal, mama itu punya akan ngewarisin kamu, atau mama punya harta di bank ini, atau password handphone mama itu ini, pasti ngasih pesan yang penting. Gak mungkin gak penting. Begitupun Yesus, waktu mau terangkat ke surga, dia memberikan pesan yang sangat penting, yaitu yang tadi kita baca, Markus 16 ayat 18. Dan itu harus wajib kita lakukan kalau kita pernah mengalami Yesus. Mengalami Yesus maksudnya apa? Pernah bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Pernah mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Allah memerintahkan kita, enggak bilang, oh kamu yang sudah berhasil, enggak. Oh kamu yang pendeta, enggak. Semua Allah bilang memerintahkan kita untuk memberitakan Injil. Dan memberitakan Injil melalui medsos itu sangat mudah sekali. Kita tidak harus khotbah, kita tidak harus panjang lebar cerita doktrin atau sesuatu yang kita sendiri tidak ngerti. Tapi memulai dari apa yang engkau alami, nanti kita lihat apa yang engkau alami itu yang engkau saksikan. Dan efeknya dahsyat sekali. Ya, saya panggil 1 menit aja Stefani maju ke depan. Dia pernah bersaksi sama saya bagaimana dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan lewat medsos dan efeknya luar biasa. Ada 1 jiwa yang ketangkep gitu ya. Ini silakan bersaksi. Shalom, saya punya Instagram, terus saya ada diberkati dari postingan sekolah minggu waktu itu. Terus saya copy paste, saya pasang di status WA saya. Nah tiba-tiba ada yang ngechat saya, ternyata dia itu adalah partner, kalau yang ngurusin, saya kan punya aplikasi GoFood, nah dia yang ngurusin. Nah dia chat saya, dia bilang, kamu anak Tuhan ya ternyata, dia bilang gitu, karena kan KTP saya waktu saya mendaftar itu masih muslim kebetulan. Jadi dia tidak berpikir bahwa saya itu adalah anak Tuhan. Terus ketika saya posting, akhirnya oh iya saya anak Tuhan, saya bilang gitu. Terus akhirnya dia ngobrol secara tidak sengaja, dia cerita bahwa dia dulunya kenal Tuhan, tapi dia menikah dan akhirnya dia tidak mendapatkan sesuatu dari pernikahannya karena dia diajak pindah agama ke istrinya. Lalu dia bilang, saya mau cari Tuhan lagi gitu. Karena saya juga belum terlalu gimana ya, saya bilang ya udah kalau gitu baca firman aja, saya bilang. Terus karena masih pandemi waktu itu, terus saya selalu posting apa yang Pak Gembala posting, link-link untuk ibadah. Saya selalu bilang, Kak dengerin ini ya, Kak dengerin ini ya gitu. Nah akhirnya tapi dia bilang saya pengen ketemu gembala. Terus saya bilang sama Kak Nani waktu itu, Kak ada yang mau ketemu gitu. Akhirnya saya bawa ke
gereja, dia selalu ibadah di ibadah kedua waktu itu. Karena saya bilang saya sekolah minggu pagi, jadi kakak datang aja ke ibadah. Ya udah saya bisanya ibadah 2, ya udah kakak datang aja, nanti saya arahin ke gembala. Nah sudah sempat ketemu gembala, sudah sharing, dan ya itu balik lagi ya ke jiwanya masing-masing, gitu aja sih. Oke, makasih. Tepuk tangan dulu untuk kesaksian Stefani. Nah saudara, itu salah satu contoh. Bagaimana kita cuma bersaksi, kita cuma share ayat. Kita cuma share curhatan kita, betapa baiknya. Jangan curhatnya yang enggak baik ya, curhat yang baik. Misalnya kita bilang, terima kasih Tuhan Engkau sudah menolong aku hari ini. Cuma itu aja. Terus atau kita cuma share link ibadah. Atau kita cuma share, tadi kita dapat sesuatu dari ibadah, kita taruh di story kita, di IG kita atau di mana. Nah apa aja. Itu ternyata tahu nggak, menyelamatkan jiwa-jiwa. Seperti kesaksian kita. Sebenarnya banyak yang bersaksi. Tadi ada Elizabeth tadi bersaksi juga bagaimana dia ditolong oleh Tuhan. Itu juga bisa cuma karena hampir kecelakaan, terus karena menghindar gitu ya. Jadi dia hampir mengalami kecelakaan, dia cuma menghindar. Tapi Tuhan Yesus baik. Ketika itu ditulis di status kita, alangkah baiknya itu. Kita enggak tahu efek dari betapa dahsyatnya efek dari apa yang kita share di medsos. Jadinya apa? Kalau kita share sesuatu yang buruk, efeknya pun bisa besar. Kita kadang-kadang orang itu harus berhati-hati dengan tangan kita, dengan jari-jari kita. Kalau kita share sesuatu konten, misalnya kita kesel sama seseorang, curhat, enggak tahu curhat ke siapa, curhatnya ke medsos. Yang baca itu semua orang. Kita bilang dasar orang bego bla bla misalnya gitu ya. Aku tetap ini, tapi tetaplah saudara. Itu orang akan melihat siapa orang ini. Orang yang share konten, share medsos, share story ini siapa. Orang bisa menilai dari cuitan kita, dari story kita, dari apa yang kita bagikan di medsos. Alangkah baiknya ketika medsos ini, internet ini yang tiap hari kita pakai mau nggak mau ini diisi oleh hal-hal yang membangkitkan semangat, membangkitkan iman buat orang lain. Tapi ada yang harus kita pelajari, 3 hal. Next slide. Ada hal-hal yang harus kita pelajari, ada 3. Hal-hal yang harus diperhatikan agar kita bersaksi di medsos dengan baik. Next slide, yaitu yang pertama, 1, kenali materi dengan baik. Konten, gambar, video, apapun yang kamu share itu, pastikan engkau kenali dengan baik. Hati-hati kalau engkau share konten yang kamu sendiri enggak ngerti artinya apa. Contoh tentang doktrin. Bukan berarti kita enggak boleh sama sekali. Boleh kalau engkau dan itu bagus banget kalau engkau memahaminya. Misalnya tentang Allah Tritunggal. Misalnya tentang apalagi kelahiran baru. Tentang Roh Kudus, tentang bahasa roh, tentang apa? Doktrin Yesus, tentang ada seringan yang bilang begini, Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Ngerti? Yang ngerti berarti engkau sudah belajar. Yang enggak ngerti, belajar dulu, baru engkau share di medsos, story kayak Facebook atau apapun. Karena kenapa? Karena dengan engkau share, menguasai materi yang engkau share, ketika ada pertanyaan yang datang ke kamu semua bisa menjawabnya, tidak malu-maluin. Apalagi kalau asal jeplak, terus kemudian jawabnya ngasal. Aduh, jangan. Hati-hati, tetap berhati-hati. Share konten, share berita, share artikel yang kamu sungguh-sungguh mengenali benar-benar, menguasai benar-benar materinya itu apa. Sehingga sharingmu itu elegan. Karena kekristenan itu tidak murahan. Kekristenan itu urusan nyawanya Yesus Kristus anak Allah itu yang dikorbankan di atas kayu salib. Itu tidak murahan. Harganya sebesar nyawanya dia.
nyawa Yesus Kristus anak Allah itu. Jadi sharingkan, harus di-sharingkan. Tapi apa yang kau kuasai, bahkan hal-hal yang sederhana pun boleh kamu sharingkan. Apalagi yang engkau Allah menggerakkan engkau bicara, Yesus itu baik, Roh Kudus sudah menyertai aku, hari ini aku diluputkan dari malapetaka misalnya. Atau apa saja yang Tuhan gerakkan engkau untuk share. Kemudian yang kedua, ketika engkau mau memberitakan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan saya bilang ya harus diralat, bukan kristenisasi. Kristen itu bukan ngomong soal agama, Kristen itu adalah pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Pengalaman Jesus touch our heart. Pengalaman hati kita itu dijamah. Pikiran kita dijamah. Apa yang gak masuk akal dibuat Tuhan masuk akal. Karena apa? Karena dia Allah. Karena dia Tuhan. 100% Tuhan. Tapi dia 100% manusia. Dia manusiawi banget. Ngerti air mata kita. Ngerti penderitaan kita. Ngerti dan pernah mengalami kelemahan seperti kita. Pernah dia sama manusianya dengan kita. Itu perlu saudara ketahui. Nah kemudian berikutnya yang kedua tadi apa? Yang kedua konsisten. Ya konsisten. Kelihatan ya. Yang kedua beritakan Injil dengan konsisten. Kenapa perlu konsisten? Lakukan secara konsisten. Seringkali kita terjebak kepada hal-hal yang seperti ini. Ketika kita share story atau di IG atau di mana saja setiap platform, kita seringkali seneng dong kalau banyak yang kasih jempol, banyak yang kasih like, banyak followernya. Setuju? Ya saya seneng lah. Semakin banyak, wow konten saya dapat like banyak sampai ratusan ribuan, jadi viral, jadi trending gitu ya. Ya puji Tuhan. Tapi saudara seringkali bahkan lebih sering apa yang kita share itu gak ada yang gubris. Seringkali gak ada yang nge-like, ada yang nge-like cuma 1-2 teman-teman kita 7 orang, 8 orang, syukur-syukur 7 orang, 8 orang. Kadang-kadang cuma ada yang ngintip doang, gak ada satupun like. Follower kita gak nambah-nambah mungkin. Tapi firman Tuhan berkata, memberitakan Injil itu baik atau tidak baik. Any season bahasa Inggrisnya. Good season atau bad season. Segala kondisi baik atau buruk. Berarti kalau engkau harus memberitakan firman baik atau tidak baik waktunya. Sama dengan engkau banyak yang kasih like, kasih jempol atau enggak. Engkau harus terus memberitakan kebenaran. Bersaksi, menceritakan betapa Tuhan itu baik, betapa Yesus itu dahsyat dan perkasa untuk hidupmu. Bersaksi terus, sekalipun kelihatannya, saya bilang kelihatannya, tidak ada yang menggubris, tidak ada yang nge-like. Tapi tahu enggak, seperti tadi kesaksian Stefani, kita enggak sadar kan, seperti biasa kita share link YouTube siapa besok ibadah, kita share kesaksian singkat. Tapi enggak tahu pada saat itu, someday, any day, suatu saat di konten tertentu yang Tuhan mau, ada satu orang, satu jiwa yang melalui apa yang kamu bagikan di medsos itu, jiwanya tersentuh dan datang kepada Tuhan. Caranya macam-macam. Ada yang langsung datang ke kita, ada yang langsung mungkin enggak seperti cerita Stefani, kemudian Stefani merasa ya udah datang ke gembala, saya layani dan diberkati di tempat ini, kemudian kembali ke gerejanya. Atau ada yang langsung kembali ke gereja kita enggak tahu tanpa jejak. Tapi percayalah, ketika itu yang kamu sharingkan adalah kesaksian hidupmu yang diberkati Tuhan. Bukan nyombongkan diri ya, bukan bilang, biar aku dikasih jempol, hebat aku ini, dahsyat aku, terkenal, trending, hebat aku. Kalau sudah itu engkau mencuri kemuliaan Tuhan, tidak ada artinya. Tapi kalau engkau bilang, supaya nama Tuhan yang dimuliakan, saya percaya pada saat itu Roh Kudus sedang bekerja. Satu orang saja dimenangkan, bisa menyelamatkan banyak jiwa. Ada kesaksian di Afrika. Ada seorang penginjil,
dia bersama dengan keluarganya mengabdikan, orang bule, orang Eropa gitu, mengabdikan dirinya ke sebuah negara di Eropa, sebuah bagian negara di Eropa. Di tempat yang pedalaman, yang orang-orang yang masih suka makan orang, yang orang-orang yang masih suka menyiksa, tapi dia tetap mau setia menginjil. Sampai dia akhirnya punya anak lahir di suatu daerah di Afrika itu. Kemudian dia tetap sedih banget, kenapa? Tuhan kok enggak ada kemajuan, yang datang kok 1-2 orang dan yang setia cuma 1 orang. Anak kecil laki-laki penduduk pribumi di Afrika sana. Gitu ya. Akhirnya dia putus asa dan puncaknya dia mau pulang. Dia mau meninggalkan pelayanan ketika istrinya, anaknya mati kena penyakit malaria kalau enggak salah. Dan mati di tanah misi di mana dia menginjil. Tahu dia pulang, ya buat apa menginjil, nggak ada hasilnya, berpuluh-puluh tahun saya cuma nginjilin, cuma 1 orang, ya lah anak kecil bisa apa, masa bisa, nggak mungkin gitu ya. Tapi tahu nggak engkau, berapa puluh tahun kemudian ketika dia terpuruk, ada 1 orang datang, seorang penginjil misionaris yang terkenal. Dan misionaris ini berkata kepada dia, mengunjungi dia, Bapak tahukah engkau siapa saya? Saya ini anak kecil yang dulu ikut kamu di pedalaman negara Afrika sana. Yang tiap hari mendengarkan firman-Mu. Cuma 1 orang itu saya. Dan hari itu misionaris ini sudah memenangkan hampir banyak benua di Afrika. Hanya 1 orang yang mendengarkan cerita kisah firman Tuhan yang diberitakan dengan setia. Memang kadang-kadang menjadi penginjil, menjadi anak Tuhan, enggak usah penginjil lah, anak Tuhan itu butuh pengorbanan. Korban perasaan, belum nanti dicaci maki, dihujat, dicurigai, disangkut pautkan, belum lagi nanti hambatan, aduh sekarang kekristenan ditekan, itu semua saya bilang baik untuk kita. Untuk kita hati-hati menjadi orang Kristen, enggak main-main menjadi orang Kristen. Lakukan apa yang baik, termasuk beritakan firman Tuhan dengan konsisten. Dikasih like, enggak ada follower, it's okay. Biar Roh Kudus bekerja setiap kamu memberitakan firman lewat medsos. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir penting banget. Be yourself. Beritakan, yang ketiga next slide. Beritakan Injil itu, jadilah dirimu sendiri. Jangan jiplak, jangan nyontek. Godaan terbesar kita adalah kita kepengen seperti si A, si B, si C yang sukses. Kayak gitu loh caranya. Wah anak muda biasanya mungkin, wah kontennya mungkin pakai baju, ya kayak bajunya kayak gitu kita nyontoh pakai baju seperti itu. Oh gaya rambutnya kita nyontoh seperti itu. Ya memang kadang-kadang kita sering seperti itu, ingin menyontoh, boleh mencontoh, meneladani orang lain itu boleh. Tapi kalau kita cuma jiplak, copy paste, plek, enggak ngerti siapa orang itu, siapa yang kita contoh, sementara kesaksian kita itu harusnya berbobot. Dan saya katakan Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang hari ini hadir. Be yourself, jadilah dirimu sendiri. Engkau itu sangat berharga di mata Allah. Sesederhana apapun yang engkau bagikan di medsos, kata-kata yang singkat sederhana yang merupakan isi hatimu itu sangat berharga. Lebih berharga dari kata-kata yang dirangkai sangat indah, menawan, penuh dengan kata-kata berbusa-busa, penuh dengan mungkin yang nggak bisa bahasa Inggris ikut-ikutan pakai, padahal engkau sendiri nggak ngerti, percuma. Allah ingin engkau menunjukkan kasih Tuhan yang nyata dalam hidupmu. Alami sendiri. Kayak saya khotbah dan saya selalu mengingatkan kalau ada training khotbah. Jadilah dirimu sendiri. Hidupi khotbahmu. Kalau saya mau khotbah, saya tidak menghidupi khotbah saya. Misalnya saya bilang ini, jujur, berintegritas. Saya sendiri gak berintegritas. Saya sendiri orangnya gak jujur. Berat banget ngomongnya. Saya tutupin, saya tidak mau ngomong itu. Tapi kalau saya ngomong itu, saya harus hidupi. Hidupi artinya hidup di dalamnya. Lakukan dahulu. Kalau engkau berkata rendah hati, kasihi sesamamu. Kita bilang di medsos, kita lakukan itu untuk diri kita sendiri dulu. Kalau sudah, wow, dahsyat. Efeknya itu dahsyat. Karena Roh Kudus bekerja di atas setiap orang. Yang dengan sungguh-sungguh mau bilang, Tuhan aku ini kepengen bersaksi.
Tolong Tuhan, ini penting. Doa, doakan setiap konten yang mau kau bagikan sebelum klik, send, kirim, doakan. Tuhan, aku mau konten ini, termasuk multimedia ya, saya pesan untuk semua kita. Termasuk Bapak Gembala, saya percaya udah, saya kok ngurui Bapak Gembala gitu, gak apa-apa, saya mengingatkan. Sebelum klik, send, Tuhan, aku berdoa apa yang kukirim ini berdampak dahsyat. Karena itu bukan pekerjaan kita. Siapa kita ini? Kita ini cuma perpanjangan tangan Allah, alatnya Allah. Supaya membawa banyak jiwa datang kepada Dia. Sebelum kita tayangkan, sebelum kita kirim, sebelum kita send, klik, minta Tuhan urapi apa yang kita kirim itu. Supaya powerful, dahsyat, berdampak buat orang-orang yang mendengarkan, melihat video atau story yang kita kirim. Terakhir, next slide. Tidak kelihatan, terakhir next slide. Ya, saya bacakan. Jadilah diri sendiri. Jangan ingin mengejar viral atau sensasi untuk dapat dikenal orang. Ya, sekali lagi baca supaya semua resep. 3, 2, sama-sama. 3, 2, 1. Senang enggak kalau bisa viral? Ya senang. Ada yang kasih endorsan, ya kan? Bonus itu kalau kasih endorsan. Kalau banyak yang nge-like senang. Tapi itu bonus. Itu urusan Tuhan. Kerjakan bagian kita. Biar Allah juga bekerja di dalam kita. Jangan mau kejar viral, trending. Yang belakangan trending topik apa? Di Twitter, saudara tahu pembunuhan. Mau seperti itu? No, jangan. Justru yang buruk-buruk, yang aneh-aneh, yang culun-culun, yang rusak-rusak, itu yang viral. Kita tidak butuh viral. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memviralkan di dalam hati dan pikiran setiap orang yang kita berkati. Amin. Siap memberitakan Injil? Siap? Amin. Kok nggak ada suara yang kencang? Amin. Ya, puji Tuhan. Ayo kita naikkan satu pujian. Saya undang pemusik. Kita naikkan pujian yang tadi itu ujiannya sebenarnya enggak semangat, bukan semangat, lagu worship ya. Tapi kata-katanya bagus sekali. Yang sebelum firman itu kata-katanya saya baru belajar juga. Kita naikkan pujian ini, saya belajar ya biar diajari Kak Sarah. Kata-katanya bagus ya. Itu yang kita beritakan. Yesus apa kata-katanya terakhir apa? In all my life apa? You are so good. You are so good. Di dalam hidup kita, itu yang kita katakan. Yesus itu dalam Allah itu, Yesus itu yang di dalam hidup kita. You are so good. Itu yang kita beritakan. Yuk kita naikkan pujian ini. Silakan. Refnya aja. Ya. Setelah itu kita akan berdoa. Mari sambil naikkan pujian ini semua kita bicara sama diri kita sendiri. Kita berdoa. Kita koreksi. Apakah yang sudah kuberikan untuk Tuhan? Untuk kebaikannya atas hidup kita. Sudahkah kita memberitakan Injilnya? All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you are God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of
Bapak, Yes. ya kami mengakui you are so good for me. You are so good. Engkau begitu baik Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kalau kami mengingat-ingat betapa gagalnya kami pada masa lalu, betapa berdosanya kami, betapa tidak setianya kami, betapa kotornya kami. Namun karena kasih-Mu, Engkau mau mengangkat kami. Bahkan Engkau tidak memperdulikan masa lalu kami yang buruk itu. Engkau mengangkat kami dan menempatkan kami menjadi anak-anak-Mu. You are so good, Lord. Yes, Jesus. Kau sungguh baik, Tuhan. Thank you, Jesus. Apa sih yang Tuhan bisa kami lakukan? Cuma satu hari ini yang mau kami pegang. Kami mau menceritakan kebaikan-Mu. Kami mau menceritakan betapa Engkau menyelamatkan kami. Dan kami gak mau pelit, mau berbagi itu kepada semua orang. Kami mau kasih tahu semua orang, you are Lord, you are so good to me. Yes, Jesus. Tuhan, Tuhan juga baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan baik untuk orang-orang yang mau meresponi firman-Mu. Semuanya ada di tangan kami. Terima kasih Tuhan, Kau kasih kesempatan kepada kami untuk menjadi alat di tangan-Mu, untuk bersaksi tentang kebaikan-Mu. Kalau bukan Engkau, siapakah kami ini? Dan orang lain yang juga mengalami yang sama pun bisa mengalami kasih-Mu. Dan itu melalui tangan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh dahsyat sekali Engkau Allahku. Kalau kami boleh diberi kesempatan untuk bersaksi, ini sesuatu yang luar biasa. Mari Tuhan, beri kekuatan, beri keberanian, beri pertolongan-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu yang hadir. Untuk kami berani bersaksi, mengambil langkah, mau berani mengambil langkah, memulai bersaksi dengan cara yang paling sederhana, yaitu share di medsos kami, menceritakan Engkau baik Tuhan, sungguh amat baik. Dan kami akan melihat betapa dahsyatnya pekerjaan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyelesaikan bagiannya. Mari Roh Kudus ambil alih dan Kau sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Kak Nani atas firman Tuhannya, Tuhan Yesus semakin memberkati. Dan saya yakin dan percaya juga teman-teman kita sama-sama terberkati oleh firman Tuhan tadi, amin. Amin. Sekarang saya akan membacakan warta kita sepekan ini. Yang pertama, hari Selasa ada ibadah pagi lawatan Tuhan pukul 8 pagi secara online di YouTube GBI Batu Penjuru Official. Yang kedua, hari Kamis ada ibadah VIP Victory in Prayer jam 19.30 sama secara online di YouTube GBI Batu Penjuru Official. Selanjutnya di hari Jumat ada ibadah WBI mengundang untuk semua kaum wanita untuk boleh sama-sama menghadiri ibadah WBI secara onsite di tempat ini pukul 15.30 hari Jumat. Dan hari Sabtu ada ibadah BBK Bapak Bagi Kristus jam 18.00 secara onsite untuk tempat menyusul di grup WA Bapak Bagi Kristus. Dan yang terakhir kita akan bertemu minggu depan di jam yang sama di tempat ini jam 10.40 untuk ibadah youth. Dan mari sama-sama kita dengarkan warta Natal yang akan diberitakan oleh Kak Christian. Saya undang Kak Christian untuk beritakan warta Natal. Shalom, puji Tuhan. Saya mewakili Panitia Natal 2022. Ingin menyampaikan kepada rekan-rekan muda maupun juga ada orang tua yang hadir dalam ibadah youth bahwa kami Panitia Natal sudah membuat anggaran dan dana yang dibutuhkan ya cukup besar ya. Tapi itu terdiri dari pertama kita mengadakan Natal tanggal 24 Desember, tanggal 25
tanggal 31 Desember, 1 Januari. Dan juga ada ibadah Natal komisi, ada anak Betel Indonesia, ada youth maupun juga lansia. Jadi ada 7 kali ibadah. Dan itu membutuhkan dana Natal sebesar Rp141.450.000. Dan kami panitia sudah janji iman dari kami panitia itu sekitar 10 juta. Dan adapun juga kita melakukan pencarian dana melalui penjualan kantin panitia di depan maupun juga melalui celengan. Nah, bagi rekan-rekan muda yang sudah bekerja atau orang tua yang belum mengambil celengan Natal nanti bisa mendatangi counter panitia Natal di depan dan akan mendapatkan souvenir Natal. Jadi souvenir Natal itu kami berikan bagi jemaat Tuhan di awal. Dan kami juga melakukan juga pencarian dana Natal juga melalui penjualan kaos ya. Jadi mungkin di layar dilihat. Jadi ini ada kaos dengan tema tahun 2023 acceleration ya, tahun percepatan. Jadi ukurannya itu dari ukuran S sampai ukuran XL itu harganya 100.000. Di atas XL, 2XL, 3XL atau 4XL itu harganya 120.000. Bagi rekan-rekan yang mau nanti bisa mendaftar ya pre-order, rekan-rekan bisa membayar dulu DP-nya berapa yang ada supaya kami panitia memastikan rekan-rekan memesan. Bagi rekan-rekan muda dengan memesan ini juga berarti mendukung untuk pencarian dan Natal kita. Jadi rekan-rekan nanti tinggal pilih, ada warnanya, ada juga displaynya mungkin. Ibu Cik Gwina bisa kasih contoh. Ini adalah yang birunya biru donker, yang dipakai Cik Gwina ini ukurannya XL. Ya, ukuran XL. Yang ini merah ukurannya S, ukuran S. Jadi nanti kalau mau lebih tahu lagi bisa tanya-tanya dengan Ibu Gwina. Ya. Itu aja kami dari Panitia Natal. Tetap dukung dalam doa ya. Kita percaya kita punya Allah yang besar. Amin. Tuhan pasti cukupkan memberkati kehidupan kita. Demikian warta Natal pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Demikian warta kita pada siang hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita sebelum ditutup oleh Kanani. Kita angkat pujian. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Selalu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saya undang bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Di akhir dari ibadah ini, Bapak, kami menyerahkan agenda gereja kami ke depan. Dalam waktu dekat, kami panitia Natal yang sedang bekerja membutuhkan dana yang cukup besar. Bapak, kami teringat akan kisah seorang wanita yang meminyaki kaki Yesus. Meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur yang sangat mahal harganya. Engkau layak Tuhan menerimanya.
Karena itu sekalipun biaya yang cukup besar ini, kami mau mempersembahkan di hadapan-Mu. Karena Engkau layak menerimanya Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan kekuatan, pertolongan, hikmat kepada para panitia Natal khususnya Bapak Christian sebagai ketua untuk mampu mengelola dengan baik keuangan yang akan dikeluarkan dan yang diterima beserta dengan para tim panitianya. Begitupun dengan kami anak-anak-Mu Tuhan, mampukan kami juga mempersembahkan yang terbaik. Bukan untuk kami, bukan untuk panitia, bukan untuk gereja-Mu, tapi untuk Tuhan, Allah yang sudah kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Tolong kami mempersembahkan yang terbaik sebagai turut ambil bagian pelayanan dan ibadah di tempat ini. Ibadah khususnya ibadah Natal, Tahun Baru, dan malam Tahun Baru, serta ibadah yang akan kami, 7 kali ibadah yang akan kami sama-sama ikuti. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah kami yang kaya. Kami mau Tuhan, Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Termasuk di dalamnya apabila pada saat ini di tengah-tengah kami anak-anak-Mu yang hadir. Kami sedang mengalami pergumulan. Apakah itu pergumulan keuangan, pergumulan tentang teman hidup, pergumulan tentang hubungan kami dengan orang tua atau anak dengan orang tua dengan sesama dan apapun itu tuh. Kami mohon Tuhan, berikan kepada kami kemampuan untuk terus mencari wajah Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk terus mencari Engkau, mencari hikmat-Mu. Supaya apapun masalah yang kami hadapi ini, kami tahu bahwa kami diajak untuk terus dekat dengan Tuhan. Supaya kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Sehingga apapun keputusan yang kami ambil, itu semua adalah cerminan Yesus Kristus yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, Engkau bela perkara setiap anak-anak-Mu yang hadir hari ini, yang bergumul dengan sekolahnya. Tuhan berikan kepada kami anak-anak yang pandai, cerdas, berhikmat. Bela setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Apabila hari ini, saat ini kami sering mengalami aniaya, dikucilkan atau hal-hal yang membuat kami tertekan. Tolong Tuhan, tolong kami, Engkau yang sanggup menolong kami. Untuk setiap anak-anak kami yang memiliki cita-cita, impian yang tinggi, namun seringkali terbentur dengan keuangan keluarga, keuangan yang kami miliki. Tuhan, Engkau berjanji, anak-anak-Mu adalah Engkau pilih menjadi kepala, kami bukan menjadi ekor. Engkau akan menolong, mengangkat dan memberikan kami, mewujudkan mimpi kami yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau akhiri ibadah hari ini dengan doa yang Tuhan ajarkan. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saleh-saleh Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihinya, pulang dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai hari-hari hidupmu mulai sekarang sampai Maranatha, Dia datang menjemput engkau kembali. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Yud, mengucap syukur pada hari ini. Happy Sunday, God bless you.